Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan melakukan simulasi menampilkan data ADC atau grafik ADC menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Beberapa komponen yang dibutuhkan pada alat ini ialah yang pertama satu buah LDR atau Light Dependent Resistor, kemudian satu buah resistor dengan resistansi 330 ohm, kemudian satu buah LED, ada satu buah resistor 1 kilo ohm, tiga buah jumper male to male, satu buah project board atau breadboard, satu buah Arduino Uno beserta kabel serialnya, dan ada pula satu buah laptop. Di sini terdapat Arduino Uno, di mana pin yang digunakan pada Arduino Uno hanya VCC, ground, dan A0. VCC dalam Arduino Uno tertulis 5 volt. Kemudian di sini terdapat LDR, LED, resistor 1 kilo, dan resistor 330. LDR ini mempunyai dua kaki, di mana satu kaki terhubung dengan VCC dan satu kaki terhubung dengan resistor 1 kilo, di mana polaritas dari LDR itu bebas. Jadi tanda negatif dan tanda positif ditiadakan atau diabaikan. Kemudian di sini terdapat LED, di mana anoda yaitu kaki positif, dan di sini terdapat kaki negatif. Kaki positif tersambung dengan sambungan LDR dan juga VCC. Kemudian untuk kaki negatifnya tersambung dengan resistor 330 ohm. Resistor 330 ohm dan 1 kilo ohm ini saling terhubung dan juga nantinya akan terhubungkan dengan ground. Di antara sambungan LDR dan 1 kilo ohm terdapat kabel yang menghubungkannya dengan pin A0 sebagai sensornya. Prinsip kerja pada alat ini yaitu arus listrik akan mengalir dari VCC menuju ground. Di sini sensor LDR bersifat sebagai penghambat. Nilai hambatannya tergantung pada intensitas cahaya di sekitar. Apabila cahaya tinggi, maka resistansi akan rendah. Dan jika cahaya rendah, maka resistansi akan sangat tinggi. Lalu maksud dari cahaya tinggi dan cahaya rendah ialah LED akan menghasilkan cahaya, di mana cahaya tersebut akan dipantulkan oleh objek. Cahaya pantulan tersebut akan ditangkap oleh LDR. Jika objek itu letaknya lebih dekat dengan LDR, maka cahaya akan semakin terang. Karena cahaya semakin terang, maka resistansinya akan rendah. Jika hambatannya rendah, maka arus listrik yang mengalir dari VCC ini akan lebih tertarik untuk masuk ke LDR, sehingga arus yang masuk ke sini besar dan juga ke A0 itu besar. Dapat disimpulkan bahwa semakin terang, maka nilai
ADC-nya akan semakin tinggi. Berbanding terbalik apabila cahaya yang ditangkap oleh LDR itu rendah, dalam artian objek pemantul cahaya itu sangat jauh, maka resistansi akan sangat tinggi. Jika hambatan LDR sangat tinggi, maka arus tidak akan mengalir atau sangat kecil untuk mengalir ke LDR, sehingga yang masuk ke A0 pun sedikit. Kesimpulannya adalah apabila cahaya tinggi atau lebih dekat, maka nilai ADC yang terbaca pada A0 akan tinggi. Namun berbanding terbalik apabila cahayanya rendah, maka nilai ADC-nya juga akan mengecil. Selanjutnya adalah melakukan codingan kalibrasi sensor LDR pada software Arduino Uno. Di sini terdapat integer sensor pin A0. Maksudnya kita mendeklarasikan bahwa pin A0 ini sebagai pin sensor dan pin LDR 0. Kemudian di perintah void setup, kita ingin menampilkan data tersebut dalam serial monitor, maka kita tuliskan serial.begin 9600 dan juga mengindikasikan bahwa pin A0 itu adalah inputan Arduino. Dalam void loop, ELDR akan membaca atau analog read dari sensor pin dari pin A0 ini. LDR akan membaca data analog, kemudian di serial monitor di print LDR dengan delay setengah detik. Kita sambungkan rangkaian tadi dengan software Arduino. Kemudian kita atur serial portnya di sini, yaitu port COM5, dan upload program ini ke dalam hardware Arduino-nya. Kita dapat memvariasikan jarak untuk menentukan nilai ADC-nya. Dalam hal ini kita menggunakan penggaris di titik 10 cm sebagai titik pantulan. Jarak yang diukur yaitu dari ujung LDR, ujung kepala LDR sampai dengan objek. Dalam hal ini objek akan kita taruh di ujung laptop berupa kertas putih. Yang pertama di situ variasi jarak 2 cm. 2 cm dihitung dari kepala LDR. Kurang lebih segini. Nilai ADC yang terbaca yaitu 342.
Kemudian kita akan menggunakan variasi kedua, yaitu 4 cm. Nilai ADC yang terbaca yaitu 277. Kemudian variasi ketiga yaitu 4 atau 6 cm dari kepala LDR. Nilai ADC yang terbaca yaitu 231. Variasi keempat yaitu 8 cm. Nilai ADC yang terbaca yaitu 202. Dan variasi yang terakhir yaitu 10 cm dari kepala LDR. Nilai ADC yang terbaca yaitu 160 atau 186. Setelah melakukan kalibrasi sensor pada serial monitor di Arduino, selanjutnya kita akan membuat GUI interface pada software Python yang kita gunakan yaitu 3.7.2. Untuk menulis program, kita tuliskan idle Python 37 seperti ini. Kemudian untuk memulai menuliskan codingan, kita bisa menuliskan new file. Apabila codingannya telah selesai dibuat, tinggal kita buka saja dan kita pilih pada Python file ini file yang akan yang filenya sudah kita program. Dimana di sini saya sudah men-input programnya. Dan sudah saya diberi penjelasan sedikit. Ini hanya penjelasan ya. Pada saat mengodingnya lebih baik tidak menggunakan ini yang terdapat garis miring 2. Pertama di sini kita memanggil library dari matplotlib backend. Kemudian dari matplotlib ini kita akan mengimport figur kanvas. Figur kanvas ini adalah untuk bisa menampilkan grafik. Kemudian matplotlib figure untuk mengimport beberapa figur atau gambar. Kemudian mengimport tkinter ini sebagai variabel TK. Variabel tkinter ini dipanggil untuk bisa menampilkan GUI. Kemudian mengimport numpy sebagai variabel np. Kemudian mengimport serial sebagai sr. Serial ini berfungsi atau berguna sebagai penghubung antara software Python dengan Arduino. Kemudian import time, OS, datetime, dan collection. Ini sebagai waktu akurasi dengan real time-nya. Kemudian dari terakhir itu untuk karena kita akan menampilkan garis pada grafiknya, maka kita memanggil library matplotlib.lines itu mengimport line yang 2 dimensi. Mengimport library ini bisa kita tuliskan di command prompt. Misalnya pip, kita tuliskan pip install matplotlib.
Maka jika terdapat tulisan kuning seperti ini, library dari matplotlib ini sudah kita install. Jika belum terinstall, maka sebaiknya kita mengaktifkan akses internet terlebih dahulu. Kemudian tulisannya seperti itu, pip install apa. Selanjutnya di datetime ini akan menghubungkan waktu dari Python dan waktu di dunia nyata dengan nama filenya adalah nama file t.strftime, yaitu %year, month, day, hour, minute, and second. Kemudian kita mengatur set serial port ini sebagai penghubung antara Arduino dengan Python. Tadi serial itu sebagai SR, variabel SR dari sini. Kemudian serial COM5 ini menyesuaikan dengan COM yang kita gunakan pada software Arduino. COM5. Dengan serial begin 9600. Kemudian samples. Di sini terdapat perintah samples di mana 50 yaitu data yang akan kita ambil, yaitu berupa 50. Sample time sama dengan 1. Jadi setiap data 50 ini datanya diambil 1. Jadi totalnya 50 kali 1, 50 data. Jadi kalau kita menggunakan sample time sama dengan 2, maka setiap data ini akan diambil 2 data. Jadi totalnya adalah 100 data. Kemudian num data sama dengan 1, yaitu data yang berasal dari satu sensor. Kita hanya menggunakan satu sensor LDR, sehingga num datanya yaitu 1 saja. Kemudian count fails. Count sama dengan fails ini kondisi awalnya yaitu 0. Apabila kondisi awalnya tidak sama dengan 0, maka kita gunakan perintah true. Kemudian untuk membaca data atau memplot data, di sini kita menggunakan definisi plot data global kondisi A. Berarti kita akan memplot data sesuai dengan kondisi waktu global atau yang telah disetting ini, sesuai dengan settingan waktu pada PC yang digunakan. Kemudian waktu time. Selanjutnya adalah membuat data save. Maksudnya adalah saat kita memplay atau melakukan running pada rangkaian tadi, kita dapat melakukan otomatis save, sehingga file tersebut akan tersimpan dalam format CSV ataupun Excel, format file Excel. Kemudian jika kondisinya true atau tidak sama dengan 0 atau saat diberi perintah, maka for i in range 6 data. 6 data ini akan membaca satu data yang berasal dari satu sensor dengan nilai float, atau float ini yaitu nilai desimal dari serial port atau nilai pada Arduino. Di sini untuk di print data 0 kurangi 1. Minus 1 ini berfungsi agar tidak akan membaca data sebelumnya. Kemudian di sini selain pada Excel, kita juga dapat menuliskannya di Notepad dengan perintah sebagai berikut. Nah, untuk membuat tombol, sebelumnya kita harus menggunakan perintah sebagai berikut: root.after plot underscore data. Dengan tombol yang akan kita buat adalah tombol start, tombol stop, and tombol save. Tombol start ini
mempunyai kondisi waktu global dengan kondisinya true atau saat diberi perintah. Serial port reset ini membaca serial monitor yang terdapat pada Arduino karena terdapat perintah serial port atau sebagai penghubungnya. Kemudian pada saat tombol stop, di sini globalnya masih menyesuaikan dengan global count, namun kondisinya ini adalah false atau kondisi 0 dalam kondisi mati. Dan untuk tombol save, canvas.print figure. Canvas di sini tadi adalah library dari GUI dengan nama file ini sebagai formatnya adalah PNG. Ini bakal saat kita mengklik save, maka file tersebut akan tersave otomatis. Selanjutnya yaitu untuk menampilkan GUI dengan kode yaitu root tktk tk.tk dengan T yang kedua itu besar kapital. Kemudian dengan memberikan judul real time plot dengan background dasarnya berwarna hijau dan ukurannya yaitu 600 panjangnya dan lebarnya 480. Di dalam GUI tersebut terdapat interface berupa grafik, di mana grafik tersebut berada pada minimal X atau garis horizontal dan Y itu garis vertikal. Dengan X awalnya atau minimalnya itu 0, dengan X maxnya yaitu samples, di mana samples itu tadi adalah 50 data. Maka X-nya itu dari 0 sampai 50 data ke kanan, dan Y itu Y min 0 dan Y max-nya itu 1000, jadi ke atas 1000. Nilai 0 sampai 1000 ini tidak tentu kelipatannya, bisa saja kelipatannya yaitu 0, 5, 10, 15 dan seterusnya. Kemudian untuk pembuatan tombol yang akan dibuat yaitu start, stop, dan save, dimana perintahnya yang pertamanya tk.button agar si tombol tersebut bisa kita klik dan memberikan perintah. Tulisan start, stop, dan save ini bisa kita atur tulisannya, hurufnya huruf apa, ukuran font, juga penempatannya atau posisinya. Dalam hal ini untuk start itu adalah posisi 150 dan Y-nya 420, kurang lebih di sekitar 150, 20, sekitar sini mungkin ya. Ukuran ini tidak boleh melebihi ukuran GUI atau background utamanya. Nah, setelah program selesai, maka kita akan melakukan running program atau running modul. Jika codingan telah selesai dibuat, maka kita dapat melakukan running dengan mengklik run dan run modul. Maka akan muncul tampilan GUI sebagai berikut dengan judul real time plot. Di dalam GUI ini terdapat interface-nya berupa grafik nilai ADC, di mana GUI ini mempunyai warna dasar berwarna hijau, tadi sudah dalam codingan, dan tombol klik start, save, dan stop itu berwarna kuning. Kemudian kita akan melakukan variasi nilai. Yang pertama itu 2 cm dari objek. Itu mempunyai nilai ADC sekitar 302. Kemudian kita menambahkan variasinya yaitu 4 cm. Nilai ADC-nya yaitu 245. Selanjutnya 6 cm, yaitu 215 nilai ADC-nya. Lanjut 8 cm, nilai ADC-nya yaitu 190, dan yang terakhir yaitu 10 cm
Nilai ADC-nya yaitu 180 atau 178. Kemudian setelah itu kita klik stop dan klik save. Grafik yang ditimbulkan oleh interface ini relatif seimbang atau relatif stabil dan tidak terjadi lonjakan chaos. Itu menunjukkan bahwa pengukuran nilai ADC-nya itu teratur. Variasinya itu 2 cm, 4 cm, 6 cm, seperti itu. Apabila kita mendekatkan dan menjauhkan objeknya itu sembarangan dan tidak teratur, maka terjadi chaos yang amat besar. Misalnya dicontohkan sebagai berikut. Ini jarak objeknya dibuat tidak teratur. Maka grafik yang dihasilkan adalah sebagai berikut.